Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 9. Mari kita belajar subbab yang pertama tentang pembelahan sel. Setiap organisme pasti terdiri dari sel, sehingga sel itu harus selalu mengalami pembelahan. Kenapa sel itu harus membelah? Yang pertama tujuannya adalah untuk proses pertumbuhan. Semakin besar ukuran organisme, maka jumlah sel yang ada di dalamnya juga semakin besar. Sehingga pembelahan sel ini berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari organisme tersebut. Yang kedua yaitu untuk proses perbaikan. Jadi setiap sel tubuh kita yang rusak akan digantikan dengan sel-sel baru. Dari mana asalnya sel tadi? Yaitu dari sel lama yang membelah menjadi sel-sel yang baru. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelahan sel yaitu untuk proses reproduksi. Kalau untuk organisme sel tunggal, biasanya pembelahan ini berperan untuk memperbanyak diri. Contohnya kayak amoeba, dari satu sel dia akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk organisme multiseluler, pembelahan sel ini peranannya pada proses reproduksi yaitu untuk proses gametogenesis, pembentukan gamet. Kayak contohnya kalau pada manusia ya berperan dalam pembentukan sel sperma sama sel telur. Dalam pembelahan sel, setiap sel itu pasti mengalami yang namanya siklus. Nah, di dalam siklus sel itu terdapat 2 tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu tahapan interfase, di mana interfase itu tahapan yang paling panjang di dalam siklus sel. Nah, hampir ini ya paling lama di dalam siklus sel. Nah, dari sini sampai ke fase G2 ini tahapan interfase. Nah, tahapan interfase ini juga disebut sebagai tahap istirahat. Kenapa? Karena kalau kita amati di bawah mikroskop, sel itu tampaknya diam, tidak melakukan aktivitas. Padahal pada tahap interfase ini sebenarnya sel sedang melakukan persiapan untuk memasuki tahap pembelahan. Nah, tahapan interfase ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap G1. Di G1 ini sel sedang mengalami pertumbuhan dan penggandaan organel. Jadi ini selnya mengalami pertambahan ukuran dan juga jumlah organelnya mulai diduplikasi atau penambahan jumlah organel. Setelah jumlah organel, maka akan memasuki tahapan S atau sintesis. Di sini pada tahap S ini akan terbentuk DNA. Jadi terjadi proses sintesis DNA. Kemudian akan memasuki tahap G2. Nah, di tahap G2 ini tahap persiapan untuk memasuki tahap mitosis. Biasanya tahap G2 ini ditandai dengan jumlah energi yang sangat besar di tahap G2 ini, karena untuk proses pembelahan dibutuhkan energi juga. Sehingga tahap G2 itu disebut juga sebagai tahapan persiapan memasuki pembelahan. Kemudian setelah dari tahap interfase selesai, maka sel akan memasuki tahap pembelahan atau mitosis ya, istilahnya di sini. Nah, di sini selalu diawali dengan karyokinesis atau pembelahan inti, kemudian diikuti dengan profase, metafase, anafase, dan telofase, serta diakhiri dengan tahap sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi bedakan ya antara karyo sama sito. Nah, biar kalian mudah untuk mengingat tahapan pembelahan ini, saya singkatnya PAMAT. P untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, dan T untuk telofase. Pembelahan sel sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu amitosis. Ada kata A di depan, huruf A di depan, itu artinya tidak. Mitosis artinya amitosis adalah pembelahan sel tanpa melalui tahap-tahap pembelahan atau disebut juga pembelahan secara langsung. Nah, di sini untuk amitosis contohnya itu adalah pada bakteri. Jadi sel bakteri yang sel tunggal ya, kemudian dia akan membesar, kemudian membelah menjadi 2 tanpa melalui tahap profase, metafase, anafase, telofase, dan telofase. Jadi pembelahannya disebut pembelahan langsung. Berikutnya yaitu pembelahan mitosis, dan yang terakhir adalah meiosis. Nah, untuk pembelahan mitosis kita pada slide, nah ini
Mitosis cirinya dia terjadi pada sel autosom. Sel autosom itu apa? Yaitu seluruh sel atau sel somatik ya istilahnya. Seluruh sel yang ada di tubuh kita selain pada sel sperma sama sel telur itu disebut sebagai sel autosom atau sel tubuh. Kemudian ciri yang kedua, mitosis itu dia terdiri dari satu kali pakmat. Jadi ada satu kali profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang ketiga, tidak terjadi reduksi kromosom. Artinya apa? Jumlah kromosomnya tetap. Kalau induknya 2N atau diploid, maka nanti sel anaknya juga diploid. Dan terakhir, sifat yang dihasilkan sama dengan induknya. Nah, ini adalah tahapan pada proses mitosis. Yang pertama adalah profase. Profase sendiri ada 3 tahapan, ada profase 1, profase 2, dan prometafase. Untuk profase 1, ini ditandai dengan si sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Kemudian si benang kromatin ini nanti akan memadat membentuk kromosom. Kemudian juga terbentuknya benang spindle. Jadi ciri dari profase yang pertama adalah sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Kemudian 2 sentriol ini akan bergerak menuju kutub yang berlawanan dan membentuk benang spindle. Kemudian ciri berikutnya yaitu kromatin, dia akan memendek membentuk kromosom. Nah, ini namanya kromosom. Dan yang ketiga ditandai dengan ini menghilangnya selaput inti atau memudarnya selaput inti. Itu ciri dari profase. Jadi profase ditandai dengan sentriol bergerak menuju kutub dan membentuk spindle, kemudian kromatin memendek membentuk kromosom, dan membran inti atau membran inti memudar atau menghilang. Itu ciri dari profase. Selanjutnya setelah si spindle ini terbentuk, maka si kromosom akan berjajar di kutub atau di ekuator. Nah, berada di ekuator dan terikat oleh benang-benang spindle. Jadi benang spindle ini fungsinya adalah untuk mengikat si kromosom. Nah, jadi tahapan yang paling mudah kita amati di bawah mikroskop itu adalah tahapan metafase ini karena kromosom sedang berjajar di ekuator atau berada di tengah. Selanjutnya kita akan memasuki tahap anafase. Nah, sel akan mengalami tahap anafase. Si kromosom masing-masing dia akan tertarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Itu ciri dari anafase. Selanjutnya sel akan memasuki tahap telofase. Nah, di telofase di sini akan terjadi proses sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma seperti yang tadi saya bilang bahwa selalu diakhiri dengan sitokinesis, pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian. Kemudian si sentriol akan membentuk sentrosom kembali, membran inti akan terbentuk kembali dan dihasilkan 2 sel anak yang baru. Jadi dari pembelahan mitosis, dari 1 sel dihasilkan 2 sel dengan jumlah kromosom yang sama seperti induk, yaitu diploid. 1 sel diploid menghasilkan 2 sel yang diploid. Itu ciri dari pembelahan mitosis. Ini untuk lebih jelasnya perhatikan skema atau gambar berikut. Nah, ini jadi profase ditandai dengan si sentriol mulai bergerak menuju kutub membentuk benang-benang spindle, kemudian si kromosom mulai bidang ekuator. Nah, ini adalah tahapan metafase di mana kromosom sudah berjajar di bidang ekuator. Terus masuk ke tahap anafase. Nah, masing-masing bagian dari kromosom tadi dia akan tertarik oleh spindle menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya, ini adalah tahapan telofase. Nah, ditandai dengan pembelahan sitoplasma. Sitoplasma akan membelah menjadi 2 bagian. Kemudian sudah mulai terbentuk si ini. Nah, ini sudah mulai terbentuk membran inti kembali. Kemudian si sentriol dia akan membentuk sentrosom kembali sehingga dihasilkan 2 sel anak yang baru. Nah, berikutnya yaitu pembelahan meiosis. Cirinya di sini terjadi pada sel gonosom atau sel kelamin. Jadi ini terjadi pada sel-sel sperma, sel telur, sel putik ataupun sel serbuk sari. Dia mengalami 2 tahapan pakmat. Terus berikutnya dia terjadi reduksi kromosom dan sifat anakan berbeda dengan induknya. Nah, ini
gambar dari profase 1. Jadi nanti ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 dan masuk ke meiosis kedua. Nah, untuk profase 1 ini terdiri dari lesipadidi. Kalau saya nyingkatnya lesipadidi, leptoten, zigoten, paten, diploten sama diakinesis. Nah, untuk leptoten, ciri dari meiosis selalu kromatin memendek menjadi kromosom. Ingat ya, kromatin memendek menjadi kromosom. Nah, si kromatin dia akan memendek menjadi kromosom, kemudian pada tahap leptoten ini kromosom akan berduplikasi, mengganda. Nah, selanjutnya akan memasuki tahap zigoten, membentuk sinapsis. Jadi kromosom homolog akan membentuk sinapsis, berjejer membentuk sinapsis. Masuk ke tahap pakiten, di sini akan terjadi crossing over atau pindah silang. Jadi bagian kromosom yang berwarna biru ujungnya akan terjadi pindah silang dengan yang berwarna merah. Sehingga pada tahap diploten di sini celah atau tempat terjadinya pindah silang tadi ini disebut sebagai chiasma. Dan terakhir diakinesis ini ditandai dengan menghilangnya membran inti dan akan memasuki. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Sama untuk metafase, di sini kromosom berjajar di kutub. Kemudian pada fase anafase dia akan tertarik ke kromosom tertarik ke kutub yang berlawanan. Sehingga pada telofase dihasilkan 2 sel anak. Ya, di sini kromosomnya sudah ada diploid. Jadi dari sini dia diploid, masuk metafase diploid. Anafase terjadi reduksi kromosom. Jadi nanti pada telofase dihasilkan 2 sel anak yang kromosomnya adalah haploid atau N. Kemudian setelah telofase 1 dia akan memasuki tahap telofase 2, profase 2. Sama, ciri dari profase 2 selalu membran inti menghilang, sentrosom menjadi sentriol bergerak menuju kutub, kemudian kromosom mulai bergerak menuju ekuator. Ini pada metafase 2 bisa kalian lihat dia berada di ekuator, kemudian di anafase 2 di sini sama ya, tertarik menuju kutub yang berlawanan, dan pada terakhir telofase terjadi sitokinesis. Jadi ini nanti ini membelah menjadi 2, yang ini juga membelah menjadi 2, sehingga di telofase 2 dihasilkan 4 sel anak dengan kromosom masing-masing haploid. Jadi ini haploid, ini haploid, ini juga haploid, ini haploid. Nah, kesimpulannya pada pembelahan meiosis dari satu sel akan dihasilkan 4 sel anak dengan kromosom haploid. Nah, ini kurang lebihnya gambarannya seperti ini nih. Ini sudah mulai profase 1 ya. Nah, membran inti menghilang, kromosom mulai bergerak menuju bidang ekuator. Nah, berjajar di ekuator ini berarti dia sudah masuk tahap ini anafase ini. Nah, bergerak menuju kutub, anafase 1 ya. Nah, terbentuk 2 sel, ini berarti telofase 1. Kemudian memasuki profase 2. Ini metafase 2, berjajar di kutub di ekuator lagi, bergerak menuju kutub berarti anafase 2. Kemudian terjadi sitokinesis. Nah, ini tahap telofase 2. Untuk membedakan pembelahan mitosis dan meiosis, kita lihat dari segi tempatnya. Kalau untuk mitosis tadi ada di autosom dan gonosom ya. Kemudian sedangkan kalau meiosis dia hanya terjadi pada gonosom saja. Untuk tahapannya, kalau mitosis hanya 1 kali pakmat, sedangkan kalau meiosis dia ada 2 kali pakmat. Terus yang ketiga yaitu kromosom anaknya. Kalau mitosis dari 2N dia tetap menjadi 2N, sedangkan kalau meiosis dari 2N dia akan menjadi N. Jadi kalau kita lihat dari kromosom anaknya, mitosis ini jumlah kromosom anaknya sama dengan induk, sedangkan kalau meiosis jumlah sel anaknya setengah dari kromosom induk. Setelah pembelajaran hari ini, saya harap kalian bisa memahami tentang materi pembelahan sel dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di slide ini. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.